Shalom saudaraku, apa kabar? Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari pembaruan keterobosan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, kami buka hatimu, Roh Kudus, jamah hati kami, bicara pribadi lepas pribadi. Tolong hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu, penuhi dengan kuasa darah Kristus, penuhi dengan hikmat yang daripadamu, hikmat pengetahuan yang daripadamu hanya memberitakan kebenaran firman Allah. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan menjadi pelaku yang akan membawa kami berdampak menjadi terang dan garam di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan saat hari ini berjudul dari pembaruan keterobosan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, di mana ayat inti dari sini adalah perhatikanlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini adalah undangan ilahi. Bukan sekedar ayat yang indah, tapi janji Allah untuk membawa kita dari masa lalu kita dan menuju ke musim baru, yaitu terobosan. Jadi prinsip Tuhan tidak membawa kita ke depan kalau kita terus menoleh ke belakang. Banyak orang terjebak di masa lalu, kegagalan, luka, dosa, bahkan keberhasilan yang lama. Tapi Allah berkata, lupakan yang lalu. Aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Saudara, saya sangat mengagumi Thomas Edison. 1.000 kali gagal sebelum menemukan bola lampu. Saat ditanya, apakah ia gagal? Ia menjawab, oh, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 1.000 cara yang tidak berhasil. Terobosan selalu didahului pembaruan cara berpikir. Tahukah saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka mungkin bebas secara fisik, tapi hati mereka masih terpenjara oleh Mesir, masih punya mental budak. Mereka butuh hati baru agar bisa masuk tanah perjanjian. Jadi kunci pertama, perlu pembaruan, hati baru untuk musim baru. Yesaya 36 ayat 26 berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Musim baru dimulai dari hati yang baru. Bukan sekedar situasi luar yang berubah, tapi batin kita yang diperbaharui. Kita sering menunggu keadaan berubah, padahal Tuhan menunggu kita yang berubah dulu. Hati lama harus dilepas. Hati lama yang seperti apa? Penuh luka, kecewa, dosa. Kalau hatimu masih pahit, maka akan membawa kepahitan ke musim baru. Itu seperti baju lama sudah robek, ini nggak bisa dibawa ke perjamuan yang baru, harus dibeli yang baru. Saudara, Roh Kudus memberi hati yang lembut. Dia yang melembutkan setiap hati. Hati yang baru diganti. Hati yang batu diganti jadi hati daging. Hati yang mudah ditegur, mudah percaya, mudah mengasihi. Kita berani berdoa, Tuhan, periksa hatiku, buang kepahitan, siapkan aku untuk musim baru. Saudara, seperti handphone, dia harus di-reset. Ada yang namanya reset factory setting, baru bisa bekerja optimal. Saya selalu melakukannya saat diberi notifikasi. Kadang kita juga perlu reset rohani, supaya apa? Siap pakai. Nah, setelah ada pembaruan saudara, barulah ada kebangkitan. Ini yang kita perlukan, bangkitlah di musim baru. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Saudara, setelah hati dibarui, kita dipanggil untuk bangkit. Jangan terikat masa lalu. Bangkit artinya bergerak, bukan hanya menunggu. Kebangkitan itu iman yang aktif. Iman itu bukan hanya percaya dalam hati, tapi berani melangkah walau belum melihat hasil. Abraham bangkit, dia keluar dari Ur menuju negeri yang belum dia kenal. Ibrani 11 ayat 8. Dan yang ketiga, bangkit artinya meninggalkan kubur lama seperti orang yang dibangkitkan dari kuburannya. Dia harus tinggalkan kuburannya. Kuburan itu bisa berupa apa? Kemalasan, ketakutan, kegagalan. Jadi jangan hanya berkata, Tuhan, ubah keadaanku, tapi katakan, aku bangkit melangkah bersama Tuhan. Penulis Harry Potter, Rowling, dia ditolak belasan kali. Hidup dari tunjangan sosial sangat miskin, tapi dia bangkit dari penolakan itu. Dan dia menjadi salah satu seri terlaris sepanjang masa. Lazarus dipanggil keluar dari kubur. Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar.
Yohanes 11 ayat 43. Kebangkitan ini bukan hanya mujizat, tapi juga respon. Lazarus keluar dari kain kapannya. Dia harus keluar. Itu menunjukkan kebangkitannya. Nah, setelah pembaruan, kebangkitan, maka kita akan bicara terobosan. Inilah hidup dalam jalan baru dari Tuhan. Mika 2:13, penembus akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos. Terobosan bukan hasil kekuatan kita. Terobosan itu adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah yang buka jalan. Musa di Laut Teberau itu bukan karena tongkatnya yang membuka laut, tapi kuasa Allah. Terobosan membawa kita ke dimensi baru. Dimensi yang baru dalam doa. Doa kita lebih berapi-api. Dalam pelayanan lebih berbuah. Dalam keluarga ada restorasi. Dalam pekerjaan pintu baru terbuka. Yesus adalah the breaker. Dialah raja yang menerobos batasan dosa, maut, dan iblis. Karena dia kita pun bisa mengalami terobosan. Percayalah, saat hati kita sudah dibaharui dan iman bangkit, Tuhan akan bukakan pintu-pintu terobosan. Jangan kaget kalau Tuhan membawa kita ke area baru yang belum pernah terpikir. Saudara, Wright bersaudara pencipta pesawat terbang, semua berkata, "Hei, manusia tidak bisa terbang." Tapi mereka percaya ada hukum baru di atas hukum gravitasi, hukum aerodinamika. Hasilnya apa? Dunia mengalami terobosan transportasi. Petrus, bila kita baca dari Kisah Rasul 12, dia di penjara, rantai terikat, tapi malaikat Tuhan datang membuka pintu dan Petrus keluar. Itu terobosan supranatural. Jadi saudara, setelah ada pembaharuan hati kita baru, minta hati baru pada Tuhan. Pasti kita mengalami kebangkitan, iman kita bangkit. Lalu inilah peran Tuhan akan dia beri terobosan. Karena iman kita, Tuhan membuka jalan. Jadi pola ilahinya dari pembaharuan baru ada kebangkitan. Dari kebangkitan Tuhan akan beri terobosan. Tanpa hati baru saudara, kita tidak siap masuk musim baru. Bangkit artinya melangkah walau hasil belum terlihat. Yesus the breaker, dialah pembuka jalan bagi terobosan, saudara. Saudara yang terkasih, kita sudah membahas bagaimana dari pembaruan ke kebangkitan. Namun kita akan membahas hal-hal yang sederhana terkait terobosan. Apa terobosan menurut Alkitab? Terobosan, breakthrough. Ini tindakan Allah membuka jalan di mana sebelumnya tidak ada jalan. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Inilah yang membuat kita bisa melangkah masuk ke dimensi baru. Jadi bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena Tuhan. Dari dimensi baru kita masuk di rencananya. Saudara, saya suka menggali secara eksegesis dalam bahasa Ibrani. Terobosan artinya parats, bahasa Ibrani. Artinya menerobos, melampaui batas, berkembang dengan dahsyat. Jadi terobosan rohani bukan sekedar sukses duniawi, no. Ini melainkan pelepasan ilahi. Allah menghancurkan belenggu yang menahan kita. Ada pelepasan ilahi. Perubahan arah. Allah membuka jalan baru yang sebelumnya tertutup. Percepatan kuasa. Apa yang lama tertunda, Tuhan percepat dalam waktunya. Perluasan kapasitas. Allah meluaskan pengaruh, pelayanan, dan panggilan kita. Itu adalah terobosan dari Allah. Saudara, ada banyak Alkitab, ayat Alkitab tentang terobosan. Dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, jangan ingat hal yang dahulu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini menunjuk bagaimana Allah sendiri yang membuat jalan di padang gurun, sungai di belantara. Inilah gambaran terobosan di tempat mustahil. Mika 2 ayat 13 berkata, penembus akan maju di depan mereka. Mereka akan menembus pintu gerbang dan keluar melalui sana. Yesus adalah penerobos, sang penembus, raja yang membuka jalan bagi kita. 2 Samuel 5 ayat 20.
Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Daud menamai tempat itu Baal Perasim, Tuhan yang menerobos. Jadi terobosan adalah kemenangan Allah yang dahsyat atas musuh. Kisah Para Rasul 12 ayat 7 dan 10. Maka seketika itu juga gugurlah rantai dari tangan Petrus. Pintu besi terbuka dengan sendirinya, lalu mereka keluar. Ini terobosan supranatural, belenggu terlepas, pintu terbuka tanpa tangan manusia. Yesaya 45 ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan gunung-gunung akan kuratakan, pintu-pintu tembaga akan kuremukkan dan palang-palang besi akan kupatahkan. Artinya Allah yang menghancurkan segala penghalang yang tampaknya mustahil bagi kita. Mazmur 18 ayat 29 sampai 30. Dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Terobosan adalah kemampuan melampaui batas yang secara manusia mustahil. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3 berkata, lapangkanlah tempat kemahmu. Wow, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini terobosan, ini bicara tentang perluasan kapasitas dan kelimpahan janji. Jadi, terobosan itu berasal dari Allah, bukan usaha kita, bukan karena kita. Terobosan terjadi saat hati kita dibaharui, iman kita bangkit, dan Yesus adalah pusat terobosan. Ia menerobos dosa, dia menerobos maut, neraka agar kita hidup dalam kebebasan dan kemenangan. Wow, luar biasa firman Tuhan. Saudara, namun saat ini saya khususkan dari Yesaya 43 16 sampai 21. Dari sini saya ingin mengeksegesis bagaimana situasi bangsa Israel saat ayat ini diberikan. Jadi kitab Yesaya ini ditulis bangsa Yehuda dalam pembuangan Babel. Hidupnya menderita, tertindas, tidak punya identitas sebagai umat pilihan. Orang Israel teringat pada mujizat besar di masa lalu. Waktu mereka keluar dari Mesir, ada pembelahan laut Teberau, tapi kini mereka merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka. Dan Tuhan memberi firman yang menghibur dan memberi harapan bahwa Allah yang dulu membelah laut masih sanggup membuat jalan baru di padang gurun penderitaan mereka. Saudara, di sini ada makna historis terobosan. Allah berjanji mengeluarkan Israel dari perbudakan Babel, sama seperti ia melepaskan dari Mesir. Tapi caranya akan berbeda, bukan sekedar pengulangan mujizat lama, melainkan pekerjaan baru yang lebih besar. Kemudian aspek literal, struktur stus. Jadi ayat 16 sampai 17 di sini ada pola literal yang menegaskan terobosan. Allah dikenang sebagai Allah yang membelah laut dan menenggelamkan tentara Mesir. Lalu di ayat 18 panggilan, jangan ingat-ingat hal dulu. Di 19 ditekankan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Di ayat 20 sampai 21 inilah dampak ciptaan baru. Bahkan binatang liar memuliakan Tuhan dan umat dipulihkan untuk menyembah Dia. Jadi makna literal terobosan Allah membawa umat dari narasi lama, keluaran Mesir, ke narasi baru, keluaran Babel. Terobosan berarti Allah tidak terikat dengan pola lama. Dia Allah yang kreatif dalam membuka jalan. Saudara, dari aspek teologis kita tahu bahwa Allah Sang Pencipta. Dia membuat jalan di laut dan membuat jalan di padang gurun. Terobosan adalah karya kreatif Allah di tengah keterbatasan manusia. Allah Sang Penebus. Di Yesaya 43 Allah menegaskan, akulah Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Terobosan adalah ekspresi penebusan Allah. Allah yang setia dan berdaulat, ia tidak berubah. Tetapi caranya selalu baru. Terobosan menegaskan bahwa Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong umatnya. Umat yang dipanggil untuk kemuliaannya. Tujuan terobosan bukan hanya kebebasan, tapi agar kita memuliakan nama Tuhan. Jadi terobosan bukan sekedar solusi, bukan sekedar pembaruan relasi, tetapi ini lebih agar nama Tuhan dimuliakan. Secara kontekstual untuk kita saat ini, penderitaan dan krisis ini sama seperti yang dialami Israel saat di Babel. Terbuang, masalah hidup, pekerjaan. Kita cenderung bernostalgia, hidup di cerita lama, masa keemasan, pelayanan. Dan Yesaya mengingatkan jangan terjebak masa lalu.
Janji Tuhan relevan. Dia masih sanggup membuka jalan di padang gurun. Baik itu padang gurun ekonomi, keluarga, pelayanan, dan masa depan kita. Tujuan terobosan bukan hanya agar kita diberkati, saudara, supaya kita menjadi saksi kemuliaan Tuhan di generasi ini. Jadi aspek simbolisnya padang gurun itu adalah situasi tanpa arah, tanpa sumber daya, penuh kesunyian. Sungai di padang belantara ini simbol pemeliharaan ilahi, kehidupan di tempat mustahil, dan binatang liar memuliakan Tuhan. Artinya, semuanya akan memuliakan Tuhan. Lingkungan bangsa-bangsa akan melihat karya Allah dan ikut bersaksi. Di sini ada makna simbolis terobosan. Allah membuat kehidupan muncul dari kemustahilan. Saudara, Yesus adalah jalan baru. Yohanes 14 ayat 6. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menerobos kuasa dosa, maut, dan iblis. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Apa yang Israel alami secara historis digenapi secara penuh dalam Kristus. Dialah terobosan terbesar. Jadi, terobosan dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 ini artinya apa? Allah yang bekerja sekarang bekerja dengan cara baru. Allah menciptakan jalan di tengah ketidakmungkinan. Allah membuat umat dari pembuangan menuju penyembahan. Allah memakai terobosan bukan sekedar untuk menolong, tapi untuk memuliakan namanya, saudara. Saya juga suka membahasnya dari bahasa aslinya, saudara. Terobosan bahasa aslinya parats, menerobos, melanggar, meledak, berkembang, menyebar, melampaui batas. Jadi, terobosan dalam peperangan kita bisa lihat kisahnya di 2 Samuel 5:20. Tuhan menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Ini dialami Daud dan dia memberi nama tempat bagaimana Tuhan menerobos adalah Baal Perasim. Tuhan yang menerobos. Kemudian pertumbuhan yang luas, engkau akan menyebar, parats menerobos sebelah timur, barat, utara. Jadi di sini terobosan bermakna perluasan janji. Kejadian 28 ayat 14. Kemudian pecahnya batas atau pagar. Kejadian 38 ayat 29. Peres, anak Tamar, lahir lebih dulu. Alangkah kuatnya engkau menerobos keluar paras. Dari sini lahir Peres, menerobos. Jadi dalam PL, terobosan parats, karya Allah yang meledakkan batas, menghancurkan penghalang, dan membawa kelimpahan. Saudara, kalau dalam perjanjian baru tidak ada kata yang persis untuk terobosan, tapi yang sama nuansanya secara bahasa Yunani, dielkoma, menembus, melewati, berjalan, melalui. Seperti Yesus di Lukas 4 ayat 3, menerobos situasi ancaman dan lulus dari kerumunan. Dia berjalan terus, dia kurumai dari tengah-tengah mereka. Ini juga bisa bermakna regumi, merobek, memecah. Jadi Matius 9 ayat 17, kantong itu akan koyak dan anggur terbuang. Gambar pecahnya batas lama untuk sesuatu yang baru. Bangkit berdiri. Kisah Rasul 12 ayat 7, bangunlah cepat kepada Petrus di penjara. Ini bagian dari narasi terobosan. Kemudian jalan yang baru, Ibrani 10 ayat 20, oleh jalan yang baru dan hidup dibukakannya bagi kita. Tabir, Yesus adalah jalan terobosan kehadirat Allah. Baik bahasa Ibrani maupun Yunani, parats, terobosan, menerobos. Ini artinya batas-batas dihancurkan. Seperti air yang menerobos bendungan, kehidupan yang meluas tanpa tertahan. Jadi baik di perjanjian baru, Yunani ini seperti menembus, merobek batas, bangkit. Jadi terobosan bisa dikatakan menurut Alkitab ini tindakan Allah yang parats, meledak, meluaskan, menembus, digenapi dalam Kristus yang membuka hodon kainan bagi umatnya. Wow, luar biasa firman Tuhan. Saudara, kalau dari sini bisa saya ringkas, bahwasanya Allah dikenang sebagai yang membuka jalan di laut, seperti peristiwa keluaran. Tapi diingatkan, jangan ingat hal yang dahulu, Tuhan sedang membuat yang baru. Saudara, seluruh ciptaan akan bersaksi bahwa Allah memelihara umatnya. Saya mau berbagi kata kunci bahasa asli tentang terobosan. Membuka jalan di laut. Noten bayem derek. Yang memberikan atau menaruh jalan di laut. Ini peristiwa mustahil. Laut terbelah,
Jalan terbuka. Jadi konsep terobosan Allah membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan. Di Yesaya ayat 43 ayat 19, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ose cadasi, cadas, baru segar. Jadi konsep terobosan Allah bukan hanya mengulang mujizat lama, dia ingin membuat mujizat baru, hal yang baru. Aku akan membuat jalan di padang gurun. Derek, jalan rute, akses. Ini konsep terobosan akses ilahi di tengah kekeringan dan keterbatasan. Dan sungai di padang belantara, nahar, sungai, aliran kehidupan. Ini konsep terobosan pemeliharaan Allah yang mengalir di tempat mustahil. Saudara, jadi dalam konteks ini terobosan itu adalah menerobos batas. Jadi sesuatu yang baru, ada batas-batas yang tidak lagi bisa menahan. Jadi Allah yang menaruh jalan baru, derek cadas di padang gurun. Ini bukan, dia tidak mau mujizat yang lama terus. Dia tidak suka lagu lama terus, tapi dia ingin membawa umat ke pengalaman baru bersama dia. Dia Allah yang kreatif, inovatif. Dia bukan hanya keluaran kedua, tapi gambaran profetik menuju Kristus, jalan baru. Dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21, kata yang paling relevan dengan terobosan adalah derek, jalan terbuka di padang gurun, karya segar, cadas, segar, baru. Jadi jalan baru yang Allah buka di tengah keadaan mustahil sebagai karya baru yang belum pernah dialami oleh sebelumnya. Saudara, kita mengenal Tuhan sebagai Baal Rasim, saudara. Jadi saya ingin kita paham terobosan dalam iman, saudara. Ada prinsip Alkitab BIA agar kita mengalami terobosan. Siapa yang mau mengalami terobosan? Inilah prinsip-prinsip yang harus kita miliki agar kita bisa mengalami terobosan. Kenallah Allah sebagai Tuhan Baal Perasim. Tuhan terobosan. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. 2 Samuel 5 ayat 20. Daud tidak hanya mengandalkan strategi, tapi dia cari kehendak Tuhan dulu. Prinsipnya, terobosan dimulai dari pengenalan dan ketaatan kepada Tuhan, bukan kekuatan kita. Kedua, percaya kepada Allah sang pembuka jalan. Dia yang buka jalan di laut dan jalan di air yang hebat. Yesaya 43 ayat 16. Ia yang membuka jalan, menerobos, melintasi pintu gerbang. Raja mereka berjalan di depan mereka, Tuhan di kepala mereka. Artinya Allah yang buka jalan di tempat mustahil. Bukan kita, laut, padang gurun, belantara. Jadi di sini ya perlu paham prinsipnya. Iman percaya bahwa Allah mampu membuka jalan di situasi yang secara manusia tertutup. Ketiga, mengubah cara pandang. Lupakan yang lama, jangan ingat hal dahulu. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Banyak orang tidak mengalami terobosan karena terikat kegagalan, trauma, cara lama. Terobosan lahir dari pembaruan pikiran, hati yang siap menerima hal yang baru dari Tuhan. Kemudian kita perlu memperluas kapasitas dan bertindak dengan iman. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Terobosan tidak terjadi tanpa kesiapan. Kita perlu memperbesar kapasitas iman, doa, pelayanan, dan visi. Siapkan wadah lebih besar untuk menerima berkat dan rencana Allah. Kemudian kita perlu tetap tekun dalam doa dan penyembahan. Saat Paulus dan Silas berdoa menyanyikan pujian, barulah gempa bumi hebat terjadi, pintu penjara terbuka. Kisah Rasul 16, khususnya ayat 25 sampai 26. Penyembahan yang lahir dari iman ini yang akan membuka pintu terobosan bahkan di situasi tergelap. Doa dan penyembahan itu mematahkan belenggu dan membuka jalan supranatural. Kita harus berdoa. Doa dan penyembahan itu penting sekali. Lalu kita harus percaya kepada kemuliaan Allah. Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11:40. Terobosan, Lazarus lahir dari iman meski situasinya sudah mati 4 hari. Terobosan datang saat kita percaya pada janji Allah daripada realitas. Dan itu memerlukan hidup kudus dan melekat pada janji Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Ayat 25. Terobosan bukan hanya soal hasil, tapi tentang perjalanan hidup yang sejalan dengan kekudusan dan firman. Hidup benar,
jaga pintu terobosan tetap terbuka. Jadi untuk mengalami terobosan, kenallah Allah sebagai Tuhan yang membuat terobosan. Percayalah dia bisa buat jalan di tempat mustahil. Lupakan yang lama, buka diri untuk yang baru. Perlu memperbesar kapasitas iman, kapasitas diri, semua kapasitas diperbesar. Dan kita bertindak profetik. Tekun doa, kuasa doa, pujian penyembahan, kuasa doa, pujian penyembahan sangat besar. Percayalah kemuliaan Allah melebihi fakta, saudara. Fakta, jaga kekudusan. Ini membuat kita berdiri di atas janji firman. Saudara, secara ringkas, percaya dan taat pada Allah. Dia sumber terobosan. Daud mengalaminya saat dia taat kepada Allah. Allah pembuka jalan di laut dan padang gurun. Terobosan dimulai dari iman dan taat. Iman dan taat kepada Allah, bukan kekuatan sendiri. Tinggalkan yang lama dan buka diri bagi yang baru. Jangan ingat hal dahulu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Terobosan butuh perubahan cara pandang, kesiapan memperluas kapasitas, dan langkah iman. Terobosan terjadi saat kita bisa berani melupakan yang lalu dan menyiapkan diri untuk yang baru dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus hidup dalam kekudusan, doa, penyembahan. Seperti yang dialami Paulus dan Silas. Mereka mengalami ketika mereka hanya berdoa, memuji, menyembah. Kuasanya sangat besar. Terobosan terjadi, penjara terbuka. Allah yang membuka. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah, kata Yesus, Yohanes 11 ayat 40. Terobosan lahir dari hidup yang melekat pada Tuhan dalam doa, penyembahan, iman, dan kekudusan. Terobosan sejati itu terjadi saat kita benar-benar percaya pada Allah, Sang Pembuka jalan. Kita lupakan yang lama dan membuka diri kita untuk yang baru. Kita melekat dalam doa, iman, dan kekudusan. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, jadi kalau dalam 2 Samuel 5:20, Tuhan menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Maka Daud menyebutnya Baal Perasim, Tuhan yang menerobos. Saudara, ini Allah yang memberi kemenangan yang mustahil. Caranya juga supranatural karena mustahil. Akan ada terobosan yang menghancurkan batas-batasmu saat ini. Ini menekankan bahwa terobosan bukan hasil manusia, tapi kuasa Allah yang melampaui penghalang. Wow, saya sangat-sangat dikuatkan dengan ini, saudara. Sangat-sangat dikuatkan, saudara. Jadi pada saat orang Israel mengalami banyak sekali tekanan dan masa depan seakan tertutup, Tuhan mengatakan jangan terpaku pada masa lalu. Aku akan melakukan terobosan baru. Jangan ingat yang dulu. Aku membuat sesuatu yang baru. Breakthrough rohani, terobosan rohani. Membuka jalan di padang gurun. Bicara terobosan. Umat pilihanku, umat yang kuciptakan akan memberitakan kemasyuranku. Ini terobosan. Ini bukan hanya kelepasan pribadi, tapi menyatakan kemuliaan Allah. Banyak kita mungkin yang lagi stuck terbatas di padang gurun. Namun Yesaya 43 menghibur bahwa Allah bukan Allah yang masa lalu, kreatif, inovatif, penerobos. Yang selalu relevan, masa kini bahkan sudah ada di masa depan, saudara. Luar biasa. Saya sangat-sangat diberkati untuk terobosan di musim baru ini. Ini sangat menguatkan saya, saudara. Dan seperti yang saya paparkan, di mana umat Israel berdasarkan Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 dalam pembuangan tidak ada jalan keluar, tapi mereka selalu teringat masa lalu. Terobosan adalah campur tangan Allah yang supranatural membuka jalan baru, menghancurkan penghalang dan membawa umatnya masuk ke dalam musim baru. Syaratnya, supaya mengalami terobosan, kamu harus tinggalkan masa lalu. Jangan ingat yang dulu. Kamu harus pandang karya Allah yang baru. Jangan bahwa ia masih bekerja. Kamu harus persiapkan hati untuk perubahan. Siap melangkah meski jalannya belum kelihatan. Kunci mengalami terobosan di musim baru. Kita perlu memperbaharui pikiran dan iman. Seperti dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi terobosan dimulai saat kita percaya bahwa Allah bekerja. Karena itu berhenti hidup dalam nostalgia masa lama, masa lalu. Percaya Tuhan punya babak baru. Terobosan tidak terjadi bagi yang sibuk menoleh ke belakang, tapi yang berani menatap ke depan. Percaya Allah membuka jalan di tempat mustahil.
Katanya, aku hendak membuka jalan di padang gurun, di padang belantara, terobosan hadir saat kita percaya Allah sanggup melakukan hal yang mustahil. Di mana saat kita menghadapi kebuntuan, itu bagian Tuhan membuka jalan. Di mana kita lihat padang gurun itu sebenarnya tempat Allah akan menyatakan kuasanya, kita akan melihat jalan baru. Dan yang ketiga, terobosan itu untuk kemuliaan Tuhan. Umat pilihanku untuk memberitakan kemasyuranku. Jadi terobosan bukan hanya kenyamanan pribadi, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Jadi setiap berkatmu, promosimu, pemulihanmu yang dijawab itu sebagai kesaksian bagi orang lain. Tujuan akhir dari terobosan adalah kemuliaan Tuhan, bukan kita. It's all about God. Jadi manfaat terobosan apa? Kita bebas dari masa lalu, tidak lagi terikat luka lama, kegagalan, belenggu lama. Kita akan mendapat arah dan jalan baru. Tuhan menuntun ke dimensi baru dalam iman, pelayanan, keluarga, dan pekerjaan. Dan kesaksian bagi banyak orang. Hidup kita jadi bukti kemahakuasaan Allah. Terobosan menurut Yesaya bukan sekedar pintu terbuka atau doa terjawab, saudara. Tapi transformasi ilahi yang mengubah padang gurun hidup menjadi jalan baru dan sungai di tanah tandus. Terobosan adalah karya supranatural Allah yang membuka jalan baru. Melupakan masa lalu, percaya pada karya baru, dan menyiapkan hati. Kita perlu memperbaharui iman, percaya Allah buka jalan yang mustahil. Hidup untuk kemuliaannya. Bebas dari masa lalu, arah baru, hidup jadi kesaksian. Jadi, dari Yesaya 43, 16-21 kita belajar bahwa Allah adalah Tuhan terobosan yang memimpin umatnya masuk musim baru, bukan sekedar bertahan untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, pertanyaannya, kapan terobosan terjadi? Siapa yang mau mengalami terobosan? Kapan itu terjadi? Saat kita melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk yang baru. Jangan ingat yang dahulu. Ayat 18-19. Terobosan terjadi saat kita berhenti terikat trauma masa lalu, kegagalan masa lalu. Saat kita percaya taat pada arahan Tuhan. Terobosan datang saat kita taat, bukan hanya berusaha dan kekuatan kita. Saat kita hidup dalam doa, dalam kekudusan, dalam iman penyembahan. Di tengah penyembahan, lahir iman meski keadaan tampak gelap. Terobosan terjadi sesuai waktunya Tuhan tiba. Seperti Abraham dan Sarah bertahun-tahun menunggu dan janji itu tergenapi. Jadi itu bukan usaha kita, tapi intervensi Allah yang indah pada waktunya. Jadi terobosan terjadi saat kita melepaskan masa lalu, percaya dan taat pada Tuhan, hidup dalam kekudusan penyembahan. Kita setia menunggu waktunya Tuhan dinyatakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi terobosan terjadi ketika kita berubah hati dan pikiran, lepas masa lalu, siap yang baru, berubah sikap iman, percaya taat penuh pada Tuhan, berubah posisi rohani, hidup dalam doa, penyembahan, dan menanti waktunya Tuhan. Tanpa perubahan, tidak ada terobosan. Tanpa perubahan, tidak ada terobosan. Wow, ini luar biasa, saudara. Ini yang dikatakan Tuhan, aku hendak melepaskan masa laluku. Tuhan membuka jalan baru. Pilih taat pimpinan Tuhan, dia akan menerobos. Doa dan penyembahan ini waktu terobosan akan tiba. Ketika kita berubah, terobosan dimulai. Ketika ada perubahan, terobosan dimulai. Seperti air bah dan tabir terbelah. Ini terjadi terobosan, saudara. Tuhan telah menerobos musuhku seperti air bah menerobos. Ini seperti bendungan besar jebol ketika air menerobos tanpa dibendung. Jadi terobosan rohani itu kuasa Allah menghancurkan penghalang hidup kita, saudara. Tabir bait Allah terbelah. Saat Yesus mati, tabir tebal memisahkan manusia dari hadirat Allah. Nah, jadi terobosan terbesar ini jalan menuju hadirat Allah. Tabir itu koyak dan tangan manusia, tapi bukan dengan tangan manusia, Allah sendiri.
Jadi Allah menerobos keluar dari musuh dan dia menerobos ke dalam hati kita. Jadi terobosan adalah saat Allah membuka jalan baru, baik keluar dari belenggu maupun ke dalam hadiratnya, saudara. Wow, ini luar biasa. Dari luka, titik awal seperti Israel di pembuangan penuh kecewa dan rasa tertinggal. Hidup pun sering dimulai dari luka, kegagalan. Jadi seperti orang yang jatuh terkurung di ruang gelap, tidak tahu pintu keluar. Lalu disinilah ada kebangkitan, saudara. Titik awalnya. Namun dengan ketaatan kita melangkah bersama Tuhan. Daud bertanya sebelum berperang dan Tuhan memberi kemenangan. Ketaatan artinya bukan hanya percaya tapi berjalan dalam arahan Tuhan. Seperti orang yang menemukan pintu di ruang gelap, dia harus berani membukanya untuk keluar dan terobosan jalan baru terbuka. Allah sendiri yang membuka jalan di padang gurun, di sungai belantara. Jadi terobosan terjadi, belenggu putus, pintu terbuka, jalan baru tersedia, pintu terbuka lebar, dan orang akhirnya melihat matahari setelah lama dalam kegelapan, saudara. Luka menahan kita, iman menyalakan harapan, ketaatan membuka langkah, dan terobosan membawa kita ke terang yang baru, saudara. Luar biasa firman Tuhan saat ini, saudara. Jadi saya sangat diberkati, saudara. Saya mau jadi luka-luka kita bisa disembuhkan, saudara. Bagaimana Allah bisa menyembuhkan itu semuanya. Ya, terobosan ketika lihat yang Musa, saya sangat ingin memberi contoh bagaimana Musa. Tapi saya juga melihat bagaimana Ratu Esther, saudara. Nah, saya mau cerita tentang seorang jadi terobosan terjadi waktu jalan buntu diubah jadi jalan. Ada seorang yang bernama Soichiro Honda. Dialah pendiri Honda Motor. Tahu kan, dia orangnya gagal total, ditolak Toyota saat melamar kerja, bahkan pabrik kecilnya hancur saat perang dan gempa. Tapi dia tidak menyerah. Justru dari puing-puing lahirlah sepeda motor Honda yang akhirnya mendunia. Yesaya 43, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini tergenapi lewat si Soichiro Honda. Tuhan pakai semua orang. Dia juga pakai Wilma Rudolph, pelari Olimpiade. Lahirnya prematur, polio di masa kecil, dan dokter bilang gak akan bisa lahir jalan normal. Tapi lihat, iman dan tekadnya terus berlatih, ada bagiannya. Dia jadi wanita pertama yang meraih 3 medali emas, nggak tanggung-tanggung. Inilah kisahnya menunjukkan Allah sanggup mengubah padang gurun menjadi mata air, saudara. Ini luar biasa Allah kita. Musa di Laut Teberau. Wow, dia jalan buntu, laut di depan, musuh di belakang. Tuhan buka jalan, terobosan tidak terpikirkan terjadi. Itulah yang dimaksud di ayat 16. Aku membuat jalan melalui laut dan jalan raya melalui air yang hebat. Terobosan lahir saat kita yang merasa mustahil, tetapi Allah berkata, lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Aku juga mau cerita Ratu Esther. Dia hanyalah anak yatim. Yatim piatu hidup dalam keterbatasan. Situasinya mustahil. Tapi saat bangsa Yahudi diambang pemusnahan, dia berani melangkah menghadap raja, walau resikonya mati, Tuhan pun membuka jalan. Terobosan terjadi, raja mengulurkan tongkat emas, rencana Haman yang jahat patah, bangsa Yahudi selamat. Ini yang dimaksud di ayat 19. Aku hendak membuat satu yang baru, nyata dari kematian pada kehidupan. Saudara, luar biasa firman Tuhan. Terobosan bukan berarti tidak ada resiko, tapi saat kita taat walaupun ada resiko. Saudara, seperti Soichiro Honda, dari dunia usaha, dari kegagalan, lahirlah inovasi besar, saudara. Wilma Rudolph, dia dunia olahraga, dari polio, lahirlah medali emas. Saudara, saya mau kasih pendiri Honda Motor ini. Dia lahir tahun 1906 dan meninggal 1991. Orang Jepang. Dia insinyur awalnya. Anak pandai besi, penjual sepeda, nggak pernah tamat sekolah formal, tapi banyak belajar otodidak. Dari kegagalan, dia mendirikan Honda Motor tahun 46. Berkembang menjadi sepeda motor Honda, brand motor nomor 1 di dunia. Dan Honda masuk ke dunia otomotif global, bahkan Formula 1. Dia pernah gagal saat melamar kerja di Toyota ditolak, pernah perusahaan hancur oleh perang,
tapi tidak putus asa. Namun dari situlah lahir inovasi baru. Mesin motor untuk masyarakat pasca perang dari nol menjadi merek internasional yang mengubah wajah otomatik dunia. Jadi kita belajar dari dia tentang ketekunan di tengah kegagalan. Kegagalan bisa berakhir, tapi pintu terobosan, kreativitas dalam keterbatasan Tuhan bisa pakai kekurangan untuk memunculkan ide baru. Jangan takut ditolak, ada jalan baru di padang gurun. Pendiri Honda tidak hanya membuat mesin baru, dia membuat jalan baru setelah dunia ditolak. Kemudian Wilma, dia tahun 40 lahir, meninggal tahun 94. Dia atlet lari Olimpiade. Dia anak ke-20 dari 22 bersaudara. Lahir prematur, beratnya hanya 2,3. Dia pernah polio, pneumonia. Dia dibilang tidak akan bisa berjalan normal, tapi justru dia meraih 3 medali emas. Tahun 60, dia ikon global, The Tornado, The Fastest Woman, penerobos. Juga dia tokoh perjuangan perempuan dan minoritas kulit hitam. Jadi seorang kulit hitam. Dari kursi penyangga menjadi pelari tercepat. Dari mustahil jadi bukti mujizat bisa terjadi melalui ketekunan dan iman. Ia memecahkan batas pagar-pagar sosial diskriminasi. Bangkitlah dari keterbatasan. Tuhan sanggup mengubah kelemahan jadi kekuatan. Iman yang tekun, tidak menyerah, walau proses lama sakit, jadi terang bagi banyak orang. Jadi, seperti Wilma berlari bukan karena ia tidak pernah jatuh, tapi terus bangkit sekalipun setiap kali jatuh. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kau mengajari kami untuk tidak pernah menyerah. Kau mengajari kami arti ketekunan. Kau mengajari kami bahwa Kau Allah yang kreatif, Allah yang selalu inovatif, ingin melakukan hal-hal yang baru. Ini kami, anak-Mu Tuhan. Pakai kami. Kami mau jadi penerobos. Kami mau Kau beri terobosan. Kami mau mengalami terobosan. Bimbing kami Tuhan supaya kami bisa mengalami terobosan dalam hidup ini. Kami mau menjaga kekudusan. Kami mau sungguh-sungguh mengambil bagian kami dengan disiplin, dengan fokus. Kami mau mengalami terobosan, baharui hati kami supaya kami mengalami kebangkitan dan karuniai kami terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saat ini saudara. Terima kasih saudara masih setia mendengar. Tuhan memberkati.